Inilah 6 wajah para anggota Laskar FPI tewas saat menghadang polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh dong minta dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadli Imran mengatakan pihaknya telah menembak mati 6 orang yang diduga pengikut pimpinan Forum Pembela Islam, Rizik Syihab, karena dianggap melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Keterangan resmi kepolisian menyebut sejumlah pengikut Rizik Syihab melakukan penyerangan terhadap kendaraan polisi di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, sekitar pukul 00 WIB. Lebih lanjut, Fadli Imran dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya mengatakan aparat yang berjumpa 6 orang membuntuti kendaraan yang diduga ditumpangi pengikut Rizik Syihab. Hal ini dilakukan terkait rencana pemeriksaan polisi Syihab dalam perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang direncanakan digelar Senin pagi. Terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terhadap rencana pemeriksaan Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari Senin pukul 10 WIB. Dalam jumpa pers, Fadli didampingi Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahmat. Di hadapan wartawan, Kapolda dan Pangdam memamerkan beberapa senjata api dan senjata tajam yang diklaim digunakan pengikut Rizik Syihab untuk menyerang anggota polisi. Upaya penyelidikan ini dilakukan selama polisi menerima informasi bahwa ada pengerahan massa pendukung Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Menurut Kapolda, petugas kepolisian yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok pengikut MRS atau Muhammad Rizik Syihab berjumlah 10 orang yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Adapun 4 orang lainnya melarikan diri tambahnya. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan bahwa pelaku penyerangan anggota polisi Laskar Khusus yang selama ini dianggap menghalangi penyelidikan terhadap pimpinan FPI. Fadli Imran menambahkan, akibat serangan ini kendaraan milik polisi mengalami kerusakan karena dipepet dan terkena tembakan. Di hadapan wartawan, Fadli kembali meminta agar Rizik Syihab mematuhi kepanggilan pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan orang di markas FPI yang diduga melanggar protokol kesehatan. Polda Metro Jaya juga meminta agar Rizik Syihab dan pengikutnya tidak menghalangi proses penyidikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami di PPFPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya atau syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita
kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan. Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai secara ketat 24 jam. Ada 30 orang. Masing-masing 10 orang di Petamburan, 10 orang di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul. Ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad, ya, malam, yaitu hari Minggu, pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an, ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya, pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun, dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30, artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena
bertugas untuk mengawal. Reaksi normal.